Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Kevin Egan, inilah Hot Ekonomi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menilai pemanfaatan dana haji yang masuk dalam daftar antrian pemberangkatan haji bisa digunakan untuk investasi. MUI meminta pengalokasian itu dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, manfaat, likuiditas sesuai dengan perundang-undangan. Setiap kekurangan yang belum Pemerintah berencana untuk mengelola biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk diinvestasikan dengan metode syariah sebagai modal berputar dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur di Indonesia. Rencana itu mendapat restu dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, yang melihat pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur merupakan hal yang baik dan demi kemaslahatan umat. Menurut Kiai Ma'ruf, jika dana haji dikelola dan diinvestasikan oleh pemerintah bukan hal yang riskan. Lain halnya jika dana tersebut dikelola oleh pihak swasta. Kiai Ma'ruf menegaskan dana haji harus digunakan pada proyek-proyek yang aman. Misalnya penggunaan pemerintah seperti pembangunan jalan berbayar, bandara, atau pelabuhan. Itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara, SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa, lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Jadi saya kira begitu. Karena si jemaah haji memang sudah memberikan kuasa kepada pihak pemerintah, si Kementerian Agama untuk dilola. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan dana haji harus digunakan sesuai dengan ketentuan. Jokowi mengimbau dana haji harus digunakan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Menurut Jokowi, dana haji boleh digunakan untuk infrastruktur, sukuk, atau disimpan di bank syariah. Dan penggunaan dana haji itu harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada. Yang penting jangan bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Yang kedua, harus kita ingat bahwa ini ada dana umat, bukan dana pemerintah. Jadi hati-hati dalam penggunaan, harus prudent, harus hati-hati. Silahkan mau dipakai untuk infrastruktur, saya hanya memberikan contoh loh. Silahkan dipakai untuk sukuk, silahkan ditaruh di bank syariah, macam-macam, banyak sekali. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana haji sejatinya dikelola secara profesional oleh lembaga dana haji agar dana tersebut tidak berkurang sesuai perencanaan. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana tersebut juga tergantung pada lembaga dana haji. Menurut Sri Mulyani, untuk pengelolaan dana haji, pemerintah selama ini telah menyiapkan instrumen investasi yang dapat dipilih, seperti surat yang di dalamnya ada surat berharga syariah negara. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH dan meminta agar dana haji bisa diinvestasikan pada pembangunan sektor infrastruktur di tanah air. Kebijakan ini sesuai dengan ajaran Islam, terutama prioritasnya untuk membawa manfaat kepada banyak orang. Nah, untuk membahas lebih dalam dan lebih luas, sudah ada di studio kami Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Agustianto. Pak Agus, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat malam.
Pak Agus, meskipun sudah ditegaskan begitu ya, tadi kita sudah dengar bersama bahwa Ketua MUI Pusat Pak Maruf Amin mengatakan boleh untuk infrastruktur, tapi mungkin saya ingin tanya lagi Pak Agus, apakah memang betul-betul boleh, apakah betul-betul legal, apakah memang tidak melawan undang-undang ini kalau digunakan dana haji itu digunakan untuk infrastruktur, Pak? Silakan. Ya, dana haji yang cukup besar itu bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk banyak sasaran. Ya, tadi bisa didepositokan di perbankan syariah, bisa diinvestasikan untuk sektor produktif, dan juga tentu bisa untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, kenapa kita katakan demikian? Karena pembiayaan infrastruktur ini lebih aman, ya, karena dia adalah milik pemerintah. Tapi tentu tidak semuanya dana itu digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, karena selama ini juga dana haji yang ada itu sudah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Kalau menurut data, memang sudah selama ini sudah digunakan? Sudah. Selama ini sudah 36 triliun dana itu dalam bentuk sukuk. Dan itu digunakan untuk revitalisasi pembangunan asrama haji. Kemudian di luar haji, pembangunan gedung-gedung UIN, IAIN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, dan kampus-kampus umum. Begitu juga untuk kantor-kantor KUA dan infrastruktur lainnya. Jadi ini sebenarnya meneruskan apa yang sudah kita jalankan selama ini. Nah, tetapi mungkin kita bisa memperluas penggunaannya ke sektor yang lain. Infrastruktur itu juga bervariasi. Kalau ada pun hotel ataupun misalnya apartemen yang bagus, yang dekat dengan Ka'bah, itu juga bisa dipandang sebagai bagian dari infrastruktur, termasuk juga apa yang menjadi incaran bank-bank syariah pada hari ini. Ketika dia memiliki dana yang besar, tentu dana ini digunakan untuk sektor-sektor bisnis yang menguntungkan, kemudian aman, dan membawa kemaslahatan. Salah satunya adalah proyek yang menguntungkan itu menggunakan dana-dana itu ke sektor infrastruktur tadi, misalnya jalan tol, kemudian bandara, pelabuhan. Nah, ini menjadi salah satu sasaran untuk investasi dana-dana. Baik, Pak Agus, maaf saya potong. Berarti dana haji ini bisa digunakan tidak hanya berkaitan dengan pemberangkatan haji, tapi kemudian bisa digunakan juga untuk investasi yang mungkin di luar haji atau seperti apa ini? Ya, jelas. Jadi dana haji, dana dalam syariah itu prinsipnya tidak boleh menganggur. Tidak boleh idle, dia harus diputar dalam perekonomian. Jadi dalam hadis itu dengan jelas sekali disebutkan oleh Nabi Muhammad, ala man waliyalahu yatiman. Ketahuilah siapa di antara kamu yang memelihara anak yatim, walahu malun, anak yatim itu memiliki harta, padahal mau digunakan ini harta untuk anak yatim. Tapi kata Nabi itu faliyat tajir, dibisniskan, ya, layat rukuh, jangan dibiarkan idle, nanti dia dimakan oleh sedekah. Nah, harta anak yatim, harta masjid saja harus diinvestasikan, apalagi nada haji yang bertahun-tahun, ini wajib dan harus diinvestasikan ke sektor produktif sehingga ini memiliki nilai tambah bagi dana haji itu. Mungkin saja nanti bisa digunakan untuk mensubsidi dana-dana haji berikutnya sehingga pembiayaan bisa lebih murah, penginapan-penginapan juga bisa lebih murah. Pak Agus, tapi kan sekarang pemerintah itu memang sedang galak-galaknya membangun infrastruktur ya. Pak Agus, kita tahu membangun jalan tol, jalan layang, lalu kemudian berbagai macam kemudian infrastruktur yang mungkin dianggap untuk mendorong ekonomi kita di masa depan. Nah, kemudian bisakah pemerintah kemudian mengharapkan akan menggunakan dana haji ini untuk paling tidak mensubsidi beberapa proyek infrastruktur yang mungkin saat ini sedang berjalan atau mungkin nanti yang akan direncanakan, itu bisa, Pak ya? Ya, ini saling menguntungkan. Baik. Ya, jadi pihak pemilik bank keuangan syariah seperti dana haji ini nanti melalui BPKH ini tentu melihat mana sektor-sektor bisnis yang menguntungkan, ya, kemudian yang aman. Nah, jadi dari sisi itu dana haji ini akan memberikan imbalan tentunya, ya, baik bagi hasil ataupun margin. Nah, di satu sisi pemerintah juga membutuhkan dana. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, bukan. Ya, tapi ini adalah untuk kepentingan masyarakat juga, sehingga dana haji itu tidak menganggur tapi mendatangkan nilai tambah
yaitu ada imbalan tertentu yang ini bisa nanti digunakan untuk menambah dana abadi umat, misalnya seperti itu, dan untuk menjadi biaya berikutnya akan semakin murah. Nah, dan ini nanti mungkin saja dana-dana ini ya bisa diberikan, disubsidikan kepada calon-calon jamaah haji yang 5 tahun, 10 tahun, 15 sampai 20, sehingga nanti tidak ada lagi misalnya tambahan biaya bagi mereka. Nah, jadi manfaatnya ini mutualism. Jadi dari pihak pengelola haji atau dari pihak masyarakat, juga dari pihak pemerintah. Jadi tidak bertentangan dengan syariat Islam ya, Pak? Ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena ini membawa kemaslahatan yang besar. Infrastruktur ini juga selain mendatangkan imbalan bagi bagi pengelola haji dan dananya bisa digunakan untuk manfaat yang lain, juga infrastruktur ini kan menjadi salah satu pilar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, jadi ini betul-betul membawa kemaslahatan dari dua sisi seperti itu. Baik. Kita akan lanjutkan dulu, kita di segmen selanjutnya. Kita jadi dulu, Pak Agus. Pemirsa Ekonomi akan segera kembali.